Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk itu kita satukan hati kita berdoa. Selamat pagi Bapa Sang Pemilik kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap nafas kehidupan dan kesempatan yang Engkau boleh berikan di hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau selalu menyertai dan memelihara kami. Pada pagi hari ini, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar tidak hanya kami mengerti, tetapi juga kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuntun dan pimpinlah langkah kami pada hari ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita terambil dari Yesaya 58 ayat 1-12. Firman Tuhan, kesalehan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, jangan ditahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Hari demi hari mereka mencari aku dan suka mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan hukum-hukum yang benar kepadaku. Mereka suka mendekat kepada Allah, katanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak menghiraukannya? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih sibuk dengan urusanmu, dan kamu menindas semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta meninju dengan sewenang-wenang. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Beginikah puasa yang kukehendaki? Hari untuk orang merendahkan diri dengan mendudukkan kepala seperti gelaga, membentangkan kain karung dan abu sebagai alas tidur. Itukah yang kau sebut puasa, hari yang disukai Tuhan? Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan berseru, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar makananmu sendiri dan memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memenuhi kebutuhanmu di tanah yang gersang, serta membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti kebun yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Reruntuhan yang sudah berabad-abad akan kau bangun lagi, dan dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan akan kau perbaiki. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang bolong, yang memperbaiki jalan supaya seluruhnya layak huni. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini. Firman Tuhan dari Yesaya 58 ayat 1-12 yang telah kita baca
kita merenungkan bersama-sama dengan tema Tuhan tolak ibadah palsu. Ya, ada seseorang yang pernah berkata kepada pendeta jemaat, "Kalau pendeta urus ibadah saja, jangan yang lain." Nah, orang ini adalah tim sukses pilkada yang sedang membicarakan praktik money politik yang marak di masyarakat. Kalimat itu terdengar biasa, tapi sesungguhnya menggambarkan pandangan umum banyak orang tentang agama yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Tentu Alkitab dengan tegas menolak hal ini. Dalam Yesaya 58 ayat 1-12 menegaskan bahwa ibadah yang sejati harus berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam bacaan ini, Tuhan menegur umatnya karena mereka tampak saleh secara ritual, rajin berdoa dan berpuasa, tetapi hatinya keras terhadap sesama. Sambil beribadah, mereka menindas pekerja, tidak peduli pada yang kelaparan, dan membiarkan ketidakadilan tumbuh. Masalahnya bukan pada doa atau puasanya, tetapi pada jurang antara ritual dan keseharian, antara ruang kebaktian dan kehidupan sosial. Dalam ayat 6 dan sampai 7, kita bisa lihat, bagi Tuhan, puasa sejati adalah membuka belenggu penindasan, melepaskan tali kuk, dan berbagi roti dengan yang lapar. Yang artinya, ibadah yang benar selalu menyentuh ranah sosial, politik, dan ekonomi sekaligus. Ya, kritik Yesaya ini sangat relevan hari ini. Banyak orang Kristen rajin beribadah, tapi diam terhadap ketidakadilan, ikut arus politik uang, atau menutup mata pada kemiskinan. Di gereja Yesus disebut Tuhan, tapi di bilik suara, uang yang dijadikan Tuhan. Bangsa kita tampak sangat religius, tapi sulit maju karena uang lebih berkuasa daripada iman. Menapaki kemuliaan Tuhan berarti berani membawa terang iman ke ruang publik. Menjadi umat yang adil, peduli, dan jujur. Kita bisa lihat dalam ayat 8, disitulah kemuliaan Tuhan akan terbit seperti fajar, menyembuhkan luka bangsa dan menyalakan harapan di tengah kegelapan dunia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang boleh kami dengarkan. Dari perenungan yang kami baca dan dengarkan, kami tahu Tuhan bahwa Engkau mencari hati yang tulus dan hidup yang benar. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami datang beribadah hanya sebagai kebiasaan semata. Ajarlah kami untuk datang beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh. Jangan biarkan kami hidup dalam kemunafikan rohani ya Tuhan. Ubahlah dan pulihkanlah kami ya Tuhan. Bentuklah kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan segala aktivitas kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah rehat pada pagi hari ini, edisi Sabtu 21 Februari 2026. Selamat beraktivitas dan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.